69 berubah teori. Kalau orang tanya adakah manusia atau makhluk hidup di Jupiter, mereka akan jawab, is there any water there? Apakah ada air di sana? Tidak ada air di Jupiter. Tidak ada makhluk hidup di Jupiter. Teori Quran itu dipakai. Jadi kita nggak usah minder kita. Ini orang Islam minder. Apalah saya begini, kita semua yang ahli semua orang Amerika. Mereka menipu kita. Kita yang nggak belajar Quran jadi bodoh, kita dianggap mereka. Padahal mereka mencuri dari kita. Kita ini orang hebat yang bilang Quran. Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Derajatmu itu paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nabi umur 12 tahun, Nabi dibawa pamannya Abu Thalib dagang dari Mekah ke Syam. Syam itu Palestina. Syam itu 4 negara sekarang. Jordania, Lebanon, Suriah dengan Palestina. Itu dulu namanya negeri Syam. Nabi pernah umur 12 tahun dibawa oleh Abu Thalib dagang ke Syam. Pernah. Berapa lama? 19 hari 19 malam naik onta. Umur 25 kembali Nabi berangkat dagang, tapi kali ini Nabi pimpinan rombongan, membawa harta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dibawa berdagang ke Syam. Nabi pimpinan rombongan, barangnya barang Ibunda Khadijah, Nabi tukang jual, hasilnya dibagi, keuntungan, namanya mudharabah. Apa namanya? Mudharabah. Itulah prinsip salah satu bank syariah di seluruh dunia, bank Islam. Sistemnya bagi dan Cina udah mengamalkan itu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Cina udah pakai juga itu sistem mudharabah. Cuman bahasa Cinanya bukan mudharabah, bahasa Cinanya cuan. Apa? Cuan. Lu orang mau dagang deh, iya, kita ada modal dari UE, lu orang dagang, nanti untung UE cuan berapa? Paham? Maka Cina harusnya ikut bank syariah, sebab itu cara nenek moyangnya mereka berdagang. Bukan riba itu, karena yang dibagi untungnya. Paham? Apanya yang dibagi? Untungnya. Net profit yang dibagi, berapa persen lu, berapa persen gua. Sama dengan yang dibuat Nabi dengan Ibunda Khadijah. Jadi Nabi 2 kali ke Mekah, dari Mekah ke Palestina. Sanggup? Bisa? Berapa lama? 19 hari 19 malam atau 18 hari 18 malam. Tapi ayat ini bilang tak ada, 1 malam aja, berangkat lewat waktu Isya, pulang sebelum subuh. Itu kejurkan ini cerita Isya subuh, sholat subuh belum ada, sholat Isya belum ada. Saya nggak cerita sholat, saya cerita waktu. Cerita apa? Sholatnya belum ada, waktunya udah ada. Waktu maghrib sudah ada, sebelum sholat maghrib ada, sudah ada. Waktu asar sudah ada, sebelum sholat asar ada. Sewaktu Isya, orang Arab kalau makan malam namanya ta'asya. Nggak ada orang Arab makan jam 6 sore, nggak ada. Kalau makan pasti habis sholat. Sebelum ada sholat Isya pun mereka memang makannya itu waktu Isya. Uang bahasa Arabnya aja ta'asya. Subuh ada waktu subuh, sebelum sholat subuh ada. Nabi berangkat waktu Isya, pulang sebelum subuh. Nggak mungkin ke Masjidil Aqsa seperti itu, mustahil. Ya, orang-orang kafir Quraisy juga bilang mustahil. Tapi ayat ini bukan Nabi yang jalan. Yang jalan siapa? Siapa yang memperjalankan? Subhana, Allah yang maha agung itu alladzi asra bi abdihi laila, yang telah memperjalankan seorang hambanya di malam hari. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mau jadi serentak dengan perintah Allah, jadi nggak nunggu sedetik. Kalau nunggu itu simsalabim, jadi simsalabim. Kalau Allah, kata Imam Ghazali, kun fa yakun. Fa itu, fa dalam bahasa Arab namanya atof. Atof, kata sambung fa, atof. Fa dalam bahasa Arab tidak memakai waktu sedetik pun enggak. Kun fa yakun. Allah perintah jadi serentak dengan perintah Allah, maka enggak pakai waktu. Seperti kejadian alam semesta ini, enggak pakai waktu. Waktu menjadikan jadi benda besar pakai waktu. Kalau pakai waktu, Allah pakai kata kemudiannya pakai summa.
Summa itu kemudian, tapi pakai waktu. Kalau kemudian nggak pakai waktu, Allah pakai fa. Itu bedanya fa dengan summa. Sama-sama kemudian, tapi beda. Fa kemudian nggak pakai waktu. Summa kemudian tapi pakai lama waktunya. Summa stawa ilas sama. Kemudian lama Allah memerintah langit. Wahia dukhan. Ketika itu langit bentuknya gas. Langit berbentuk asap. Berapa lama? Miliaran tahun, hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Sampai asap itu berputar sampai menjadi benda yang sangat besar sekali. Hanya Allah yang tahu berapa besar dan berapa lama. Setelah jadi besar sekali, Allah ledakkan dalam 1 detik kurang. Allah waktu meledakkannya Allah pakai fa, nggak pakai summa. Di mana itu? Di surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa. Nah, panjang tuh, kanata ratqa. Belumkah orang kafir tahu bahwa langit dan bumi itu sebelumnya adalah satu kesatuan saja. Fafataknahuma. Kemudian kami ledakkan, berpisahlah langit dengan bumi itu. Sekitar 35 tahun yang lalu, kurang lebih lah, ada seorang ilmuwan Amerika yang lumpuh nggak bisa jalan, namanya Stephen Hawking. Siapa? Stephen Hawking. Ini ahli antariksa, ahli fisika. Dia membuat satu teori berdasarkan teropong bintang yang dia lihat, dia amati. Alam jagat raya ini terjadi dari sebuah ledakan dahsyat. Benda yang sangat besar meledak, jadilah bintang-bintang, galaksi-galaksi, matahari, dan termasuk diantaranya bumi. Teori ini disebut teori Big Bang. Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Orang bilang, wah, Big Bang Theory ini teori baru. Mana teori baru itu? Ada di Quran 1400 tahun lebih yang lalu kok. Teori baru. Kita jadi tipu sama Yahudi. Paham? Dan pakai fafataknahuma, kami pisahkan antara langit dengan bumi itu. Waja'alna minal ma', dan kami jadikan sebagian besar makhluk hidup itu dari air. Kulla syai'in hayy. Segala sesuatu yang hidup sebagian besar dijadikan dari air. Ini 1400 tahun lebih yang lalu Quran bilang. Tapi tidak semua. Jin dari api, malaikat jadi nur, dari nur. Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tidak semua dari air. Kulla itu tidak semua, kullu itu tidak semua. Sebagian besar. Ada yang tidak dari air, tapi sebagian besar dari air. Dan ini sekarang diambil sama orang saintis seluruh dunia, bahwa makhluk hidup itu kalau ada air. Kalau tidak ada air, tidak ada makhluk hidup. Itu kan baru teorinya, baru tahun 60-an. 69 Amerika bawa Apollo 11 sampai ke bulan. Pulang dari sana dia bilang apa? Is there any human being in the moon? Apakah ada orang atau adakah manusia di bulan? There is no human being in the world, in the moon. Tidak ada manusia di bulan. Terus apa? Apakah ada makhluk hidup di bulan? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada air. Padahal sebelum itu tahun 50-an Nat King Cole nyanyi Fly Me to the Moon. Ini yang tua-tua tentu ingat. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see how winter is in Jupiter and Mars. Terbangkan aku ke bulan, biar aku bermain-main di antara bulan dan galaksi-galaksi. Aku mau tahu bagaimana musim dingin di Jupiter dan Mars. Dipikirnya ada orang di sana. Tahun 69 berubah teori. Kalau orang tanya, adakah manusia atau makhluk hidup di Jupiter? Mereka akan jawab, is there any water there? Apakah ada air di sana? Tidak ada air di Jupiter. Tidak ada makhluk hidup di Jupiter. Teori Quran itu dipakai. Jadi kita nggak usah minder kita. Ini orang Islam minder. Apalah saya ini semua yang ahli, semua orang Amerika. Mereka menipu kita. Kita yang nggak belajar Quran jadi bodoh, kita dianggap mereka. Padahal mereka mencuri dari kita. Kita ini orang hebat yang bilang Quran.
Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina, kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Derajatmu itu paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Wa antumul a'launa ini isim tafdil bahasa Arabnya. Bentuk bahasa Inggrisnya superlative form. Bentuk paling tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Kamu itu paling tinggi derajatmu. You are in the highest position if you really believe in Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini kita mindrit. Apalagi cebong-cebong kalau di medsos. Pulanglah kau ke Arab. Kadal gurun. Lupa dia Nabi Isa juga digurun lahirnya, betul nggak? Kepingin kucabuti kumisnya, betul. Kiranya bodoh orang Islam ini. Nggak bodoh kita. Orang Islam ini pintar, tinggi derajatnya kalau mau belajar Quran. Tenang. Nah, kalau Allah kerja, nggak berlaku waktu sama Allah. Setuju? Nggak berlaku tempat bagi Allah, nggak berlaku hukum alam. Allah berkuasa mau buat apa saja. Fa'alu lima yurid. Mau sesuai dengan hukum alam bisa, nggak sesuai dengan hukum alam bisa. Pada waktu yang bersamaan, dua kejadian yang terjadi bersama-sama waktunya. Yang satu mengalami hal yang berbeda, yang satu mengalami hal yang berbeda. Nabi Ibrahim dibakar Namrud, apinya segunung. Api membakar Nabi Ibrahim itu segunung. Tengok kalau Allah pakai subhana. Namrud itu raja yang zalim. Dia mau membakar Nabi Ibrahim karena dianggap akan menghancurkan kerajaannya. Dia nggak mau tangan dia sendiri, kan dia bisa perintah. Panglima, kan dia punya tentara. Kumpulkan kayu bakar setinggi bukit, setinggi gunung, bakar, campak Nabi Ibrahim itu bisa. Tapi nggak dia lakukan. Apa yang dilakukan Namrud? Setiap rakyat wajib bawa sepotong kayu. Waduh, kalau satu medan ini bawa kayu 2,5 juta potong kayu lah. Dilibatkannya semua rakyatnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Kalau dia mau bakar sendiri bisa nggak? Bisa, orang dia raja kok. Nggak mau. Penguasa yang zalim biasanya kalau mau berbuat jahat dilibatkannya semua orang supaya dia aman juga. Dia mau mencuri, ikut juga, menteri-menterinya dapat, ini dapat. Kalau tangkap, jangan aku tangkap, kena juga, kelihatan juga semua. Itu pembesar zalim dari dulu zaman Namrud 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang nggak berubah-berubah itu. Siapa orang-orang baik singkirkan, bakar. Nabi Ibrahim baik singkirkan, nggak bisa berkolaborasi, buang. Dari dulu itu, jangan kalian pikir bakal berubah, nggak bakal berubah. Bisa disuap-suap, nggak bisa disuap fitnah. Begitu. Kami nih ustaz-ustaz nih kalau mau menjilat 5 rumah di sini bisa saya beli. Asal pandai menjilat. Udah. Begitu api dinyalakan 2 kilometer nggak bisa dekat orang, saking panasnya. Ya kalau 1 juta batang aja dibakar coba. Laporlah Tuan Raja, Nabi Ibrahim nggak bisa kami buang ke api. Kenapa? Panas. 2 kilometer nggak bisa rapat. Bingung, macam mana buangnya? Datang iblis. Iblis itu selalu main juga, kolaborasi. Di mana-mana begitu. Nabi Muhammad pergi ke Madinah, iblis menjerit. Sudah lari dia. Jerit. Nabi Zakaria mau dibunuh. Di belakang rumahnya ada pohon. Beliau kan tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Terbuka pohon besar tuh. Masuklah kau ke dalam. Masuk Nabi Zakaria, nutup pohon kayu tuh. Sembunyilah Nabi Zakaria dalam pohon kayu. Siapa yang bisa nyari? Nggak ada, dicari-cari nggak ada. Kata iblis, nyari Nabi Zakaria. Datang iblis.
Tapi bentuk orang lah, bentuk orang. Nyari Nabi Zakaria, terus dalam pohon kayu. Mana mungkin bisa masuk kayu? Lihat tuh, selendangnya kejepit. Digergaji lah pohon kayu tuh. Putus dua badan Nabi Zakaria. Jadi memang sudahlah rakyat ikut kolaborasi, iblisnya ikut kolaborasi. Cuman Mahfud MD salah ngomong. Malaikat dibilangnya, malaikat pun kalau masuk sistem pemerintah Indonesia jadi iblis. Salah. Iblis tetap iblis, gak bisa jadi malaikat, bos. Kurang ngaji Mahfud. Jangan menghina malaikat, jatuh murtad kita nanti. Malaikat makhluk yang suci, betul nggak? La ya'sunallah, kata Allah. Malaikat nggak pernah melawan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja yang diperintah, mereka akan mengamalkannya. Nggak pernah meleset. Bagi rezeki, nggak pernah meleset. Malaikat Mikail bagi rezeki, betul. Tumbuh apel di Washington, ditulis pentilnya itu, Tengku Zulkarnain, rezeki saya. Tak ada yang bisa makan itu kecuali saya dan dua gendangnya. Kalau nggak saya kesana ngambil buah apel itu. Yang kedua, apel itu yang terbang ke Indonesia masuk ke mulut saya. Dia nggak bisa terbang, nggak tahu. Pokoknya urusannya sampai aja kemari. Betul nggak? Di Medan nggak ada apel, apel tumbuhnya di Amerika, di Washington. Datang apel tuh ke Indonesia, betul nggak? Ini kenapa kita takut rezeki nggak dapat? Ada malaikat Mikail. Hari ini takut nggak dapat rezeki, nyolong, mencuri, korupsi, menipu, makan riba. Ya Allah, babi pun dimakan ke babi. Babi haram, ya babi haram Pak, tapi babinya nggak saya makan, saya jual. Yang saya makan duitnya. Dipikirnya Allah bodoh, bisa ditipunya. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis bilang sama Namrud, mau bakar Ibrahim alaihissalam. Gampang, bikin ketapel besar, ikatkan ke tiang. Jadi tiang istana Namrud itu dua. Maka saya kalau lihat rumah besar tiangnya dua gede gitu, teringat sama istana Namrud. Sampai lebih tinggi dari atapnya itu. Ada rumah yang lewat lagi atapnya tiangnya itu kan. Dari situlah Nabi Ibrahim diketapelkan itu. Tarik rame-rame, terbanglah Nabi Ibrahim ke api itu. 2 kilometer masih panas. Begitu Nabi Ibrahim mau jatuh ke api itu, perintah Allah, wa qulna ya nar kuni barda. Bardan, ini sahabat saya Bardan, Ustadz Bardan. Artinya dingin. Ya nar, wahai api, kuni bardan, wahai api jadilah kamu dingin atas perintahku, kata Allah. Atas perintah kami. Kalau ayat Quran itu kata ulama tafsir sampai situ aja, wahai api jadilah kamu dingin, niscaya Nabi Ibrahim beku, mati beku. Tapi ayat itu disambung, wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin hai api, tapi dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Begitu tercampak dalam api itu, Nabi Ibrahim nyaman aja, nggak panas. Tapi seluruh rantai besi yang mengikat Nabi Ibrahim cair saking panasnya api. Tapi pakaian, jenggot, kulit semua aman Nabi Ibrahim. Di luar 40 hari kepanasan orang saking besarnya api. Allah kuasa melakukan satu perkara yang berbeda dalam satu detik yang sama. Percaya nggak? Itu pakai subhanallah, Allah maha kuasa dan maha suci untuk itu. Nabi Musa dikejar Fir'aun, depan laut, kanan kiri gunung, belakang tentara Fir'aun sama Fir'aunnya. Apa kata Nabi Musa? Nggak usah takut, Allah bersama dengan saya. Diperintahkan pukul tuh laut, pecah 12 jalan. Karena suku Israel 12 suku, mereka tidak mau kongsi. Satu suku satu jalan, satu suku satu jalan. Makanya kita kalau nggak mau kongsi masjid gara-gara kunut subuh, memang Yahudi lah kalian, betul. Orang turun gitu, udah dikejar Fir'aun masih minta 12 jalan, satu jalan nggak mau, kongsi nggak mau. Bejatnya Yahudi itu 12 jalan nyebrang sampai seberang.
Fir'aun datang. Fir'aun bukan orang bodoh, Fir'aun paling cerdas dia. Apalagi menteri segala urusannya Haman namanya. Dia udah punya juga menteri segala urusan. Ada, bikin menara bisa, bikin semua itu menteri. Haman namanya. Siapa namanya? Haman. Sekarang mungkin ada juga itu yang kayak gitu ada. Mana tahu, saya tahu ada apa enggak ya kan? Mungkin ada, mungkin. Sejarah kan selalu berulang, betul nggak? Kata Fir'aun, duh, heran dia. Stop. Dulu kan kalau panglima di depan. Dulu kalau perang raja di depan, Pak. Oh, sekarang aja di belakang sambil selfie. Kawan setengah mampus. Ngobati corona udah mati 7 dokter, dia masih selfie. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu Firaun di depan, stop, katanya sang pasukan. Heran dia, kok ada jalan 12 di laut. Dia bilang apa? Loh, kemarin enggak ada jalan, kok sekarang ada jalan. Bukan orang bodoh Firaun. Nggak mau dia masuk mati. Tapi takdir Allah tak bisa dielakkan. Kuda Haman kan ya kereta kudanya itu berdiri. Dulu begitu supaya bisa manah, main tombak. Dia kereta kudanya berdiri, penumpangnya cuma 1 orang. Kereta kuda Haman maju ke depan, kudanya betina, kuda Fir'aun jantan. Ini masalah. Begitu kudanya maju ke depan, dikejar kuda Fir'aun lah kuda Haman. Larilah kuda Haman masuk laut, masuklah Fir'aun, tentara masuk semua, raja udah masuk. Habislah sampai di tengah tenggelam, matilah Fir'aun. Air yang sama menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, air yang sama menenggelamkan Fir'aun pada saat yang sama. Allah kuasa.